Halo teman-teman semua, balik lagi di Curhatan Gen Z. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai AI yang kalian tahu tentunya itu sangat berpotensi ya untuk menggantikan beberapa pekerjaan yang dibilang manual. Tapi sebenarnya AI itu bisa jadi alat bantu nggak sih sebenarnya? menurut di gue sendiri sih beberapa kali gitu kan di timeline gue tuh muncul nih kayak berita-berita atau informasi tentang banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh AI. Nah, menurut lo itu gimana? Kalau menurut gue sih sebenarnya ya di balik keresahan tersebut tentunya pasti bakal ada peluang baru nih. Karena yang kita tahu AI itu pasti bakal cepat berkembang dan juga pastinya bakal menciptakan peluang kerja lainnya. Jadi menurut gue sih AI ini tuh bukan dijadikan ancaman ya, tapi bisa dijadikan peluang juga. Tuh. Oke, berarti memang namanya suatu apa ya, perkembangan teknologi itu pasti selalu ada nggak sih di setiap zaman, termasuk di zaman sekarang ini pasti dengan adanya teknologi AI ini pastinya ya sedikit merubah tentang hal-hal di kehidupan kita termasuk pekerjaan kita kan. Iya, betul. Nah, AI sendiri ini juga gimana ya? Perkembangannya itu cepat banget. Dan kita tuh nggak bisa kayak yang menolak gitu loh. Karena kalau misalnya kita menolak, pasti kita bakal ketinggalan, ya kan? Dan juga kalau misalnya kita bandingin nih ya, orang-orang yang paham AI atau teknologi yang terbaru ini, itu bakal lebih cepat improve dan juga bakal lebih cepat berkembangnya ketimbang orang-orang yang kurang tahu soal AI ini gitu loh. Jadi bagus banget kalau misalkan kita semua tuh up to date tentang AI ini karena kita nggak tahu kesempatan di depan tuh kayak gimana. Karena memang sebenarnya AI juga membantu kehidupan kita nggak sih? Kayak misalnya dalam pekerjaan kita, dalam membuat konten, dalam membuat skrip dan lain sebagainya kan. Oke, dalam membuat konten, biasanya kita sebagai content creator pasti biasanya mengetik skrip kan. Iya. Harus juga kayak menjadi ide, terus brainstorming, dan juga banyak kebutuhan konten lainnya. Nah, dengan adanya AI ini sebenarnya kita bisa jadi alat bantu nih. Akan tetapi dia jadikan alat bantu, kita harus tetap jadi pilotnya dalam proses penggunaannya. Karena sebenarnya AI ini kan memang praktis ya. Iya, iya. Kebanyakan orang itu sering banget salah gunain. Gimana salah gunanya? Jadi mereka tuh cuma kayak yang minta ya ini untuk buat sesuatu, tapi mereka tuh nggak megang kendali penuh atas apa yang mereka buat. Contohnya gini, misal kita ingin buat sebuah briefing konten, tapi kita kayak yang nggak ngerti apa yang kita buat dan kita secara random aja kita ya untuk bikinin. Sebenarnya cara yang paling benar untuk memanfaatin AI dalam membuat briefing kayak gini tuh harusnya kita harus tahu dulu mulai dari idenya, habis itu kayak tujuannya juga apa dan manfaatnya untuk audiens sendiri juga seperti apa gitu. Jadi sebenarnya tuh AI itu tools yang sangat helpful buat daily task atau pekerjaan sehari-hari asal kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Dan setahu gue juga karena ini ya AI itu sebenarnya kan dia tuh nggak bisa punya empati pertama, dan juga untuk critical thinkingnya itu sebenarnya kurang gitu kan. Mungkin dari search atau sumber-sumber mungkin mereka bisa mencari, tapi dalam hal misalnya konten ataupun eh, hal apapun yang dihasilkan dari AI itu kita harus critical thinking lagi kan. Kita harus apa namanya, apa sih, Bisa bicara lebih dalam iya ya kayak gitu di sampaikan. kayak gitu. Jadi apapun yang dari AI sebenarnya juga nggak bisa kita telan mentah-mentah kan informasinya. Jadi kayak harus kita kaji ulang juga, dan juga em, inovasinya sih kayak harus kita tambahkan lagi. Jadi nggak apa tok, nggak yang exact gitu yang ada di AI terus kita terapin, terus kita apa namanya ambil, tapi kita juga harus kembangin lagi kan. Kita nggak bisa yang si instan itu kan. Iya kayak gitu. Sebenarnya harus ada proses yang lebih dalam lagi, kayak kita harus bisa telah dan juga kita pastikan itu seluruh yang seluruh rancangan yang kita buat di AI itu berdasarkan dari kepala kita sendiri dan juga kita tuh mengerti apa yang kita buat seperti itu. Gitu guys, dan menurut aku sih sebenarnya kita nggak usah khawatir atau panik terkait
kita itu akan bersaing dengan AI sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita bisa memanfaatkan AI dengan baik, kita tuh bisa jadi apa namanya alat bantu kita gitu loh. Jadi kayak kita bukan bersaing dengan AI, jadi kita nggak usah terlalu khawatir dan takut terhadap AI. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan dan menggunakan dengan baik, kita bisa hal itu bisa membantu pekerjaan kita bahkan ya kan. Betul. Gitu. Karena AI ini sebenarnya bisa jadi teman kita ya, bukan jadi musuh. Nah, kayak gitu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi dan juga kemajuan-kemajuan yang akan datang, sebenarnya AI ini tuh gak bisa kita jadi sesuatu yang bikin kita resah atau khawatir. Melainkan AI itu menjadi suatu inovasi dan juga perkembangan untuk membantu kita hidup ke depannya. Jadi kalau misalkan khawatir akan pekerjaan yang mungkin akan terlengserkan oleh AI, sebenarnya kita bisa lihat dari sisi positifnya, misalnya bakal muncul peluang-peluang baru tentunya dari teknologi ini. Jadi kurang-kurangin khawatirnya ya. Oke. Oke, hai guys. Ini sih bareng aja. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau kita ngomongin tentang AI itu akan menggantikan manusia atau enggak sih, sebenarnya dia tuh nggak akan totally yang menggantikan kita. Tapi sebenarnya temen aja sih menurut gue, dan kita tuh harus lebih bijak gitu loh. Kita sebagai Gen Z juga kayak nggak yang totally harus apapun buka AI ataupun buka ini, tapi lebih gimana caranya AI itu jadi tempat untuk ngebantu gitu loh, untuk lebih mudah mengakses sesuatu gitu sih. Kayak contoh misalnya aku tuh bisa kalau pakai AI itu untuk cari referensi gitu. Oh, Kayak misalnya referensi jurnal kan, apalagi kita kan sebenarnya kan kita malah lagi nyusun skripsian. Nah, aku tuh kayak butuh untuk cariin referensi gitu daripada kita cari di manual tuh biasanya agak agak sedikit lebih sulit. Nah, kalau menurut aku sih kayak sebenarnya AI itu akan membantu kita tuh dalam beberapa contoh-contoh yang menurut kita mempermudah kelangsungan hidup kita aja sih. Kayak misalnya kita sebagai mahasiswa semester akhir masuk ke semester akhir, kita mau cari-cari referensi itu tuh bisa juga, apalagi kalau misalnya kita pakai AI yang bagus gitu loh, dan bukan yang tiba-tiba kita meng-copy paste juga, tapi tetap kita tuh hanya membantu untuk cari referensi doang kalau untuk brainstorming, tapi nggak yang kita tuh harus harus juga kita memakai otak kita untuk tetap menggunakan pemikiran kita yang baik gitu loh, yang benar-benar pemikiran manusia. Karena kan komputer sama manusia juga pasti beda kan. Kalau misalnya AI itu lebih flat gitu loh kalau menurutku sebenarnya. Jadi kayak yang tadi dibilang sama Vivi, yang ada kasus yang itu tuh yang apa, salah menggunakan AI. Yang terlalu percaya sama AI. Itu tuh akan memberikan dampak buruk juga sama kita, karena ya tergantung manusianya sih. Cuman kalau misalnya pesan dari aku, mungkin sama teman-teman juga yang lain, lebih bijak aja pakai AI. AI itu akan membantu kita di saat kita perlu, yang benar-benar sesuai sama yang kita butuhin, bukan yang totally merubah 360 derajat kehidupan kita dengan menggunakan AI. Karena mau secanggih apapun teknologi sih, menurut aku tuh sekarang itu yang terbaik itu tetap ngobrol sama orang, Iya. bukan ngobrol sama bersosialisasi sama orang gitu loh. Nah, fungsinya AI di sini adalah kayak tinggal tanya sama ya, gimana sih caranya aku tuh bisa bersosialisasi sama orang gitu. Kalau misalnya diri kita tuh nggak punya keberanian untuk bersosialisasi sama orang, mungkin kita tanya sama AI itu, dan kita setelah menerapkan, mungkin kalau misalnya emang cocok ya kita lebih banyak untuk bersosialisasi sama orang gitu sih. Apalagi kalau misalnya kita membutuhkan teman cerita, ya lebih baik sih temennya sama teman orang yang benar-benar ada wujudnya gitu loh, yang benar-benar kita tuh bisa melihat respon dari komunikasi verbal mereka, komunikasi non verbalnya gimana kalau misalnya kalian ngobrol sama dia. Itu sih pesan dari kita sebagai Gen Z, curhatan Gen Z kita untuk teman-teman semua sebagai Gen Z. Walaupun kita sudah hidup di era digital yang benar-benar keren banget, sepenuhnya jangan kita terjerumus sama AI yang benar-benar 360 derajat merubah hidup kita. Jadi tetap bijak pakai AI. Mungkin curhatan kita hari ini segini aja. Sampai ketemu di curhatan Gen Z selanjutnya. Dadah.